Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengendalikan arah putar motor menggunakan Raspberry Pi Pico. Di sini ada beberapa komponen yang kami gunakan. Ada apa saja, Aris? Di sini ada resistor, ada dioda, ada MOSFET. Di sini kita menggunakan dua MOSFET, yaitu tipe P dan tipe N. Kemudian di sini ada heatsinknya sebagai keping pendingin. Kemudian ada Raspberry Pi Pico sebagai otaknya. Kemudian ada kabel jumper dan push button ini sebagai pengubah arah putaran motornya. Ini push button forward dan ini push button reverse-nya. Kemudian op-amp ini dikendalikan oleh pin non-inverting dan pin invertingnya diberi tegangan konstan dari pembagi tegangan 3,3 volt dengan pembagi tegangan tadi di input dengan 1,1 volt. Sekian. Alur kerja dari motor atau rangkaian ini ada 4 saklar utama, S1, S2, S3, S4. S1 dan S3 ini adalah MOSFET tipe P, dan S2, S4 itu tipe N. Ketika S1 dan S4 dinyalakan atau diaktifkan, maka putaran motor searah jarum jam atau forward, dan ketika S2 dan S3 ditutup atau dinyalakan, diaktifkan, putaran motor akan reverse atau berlawanan searah jarum jam dengan menggunakan supply VCC 24 volt dan tersambung groundnya. Berikut adalah rangkaian lengkapnya. Namun di sini hanya menggunakan setengah, dan di sini ada transistor MOSFET tipe N sebagai pembantu, karena untuk mengaktifkan MOSFET tipe P itu lebih gate-nya lebih rendah 5 volt dari source-nya, sehingga ketika op-amp di sini mengaktifkan MOSFET tipe N dan rangkaian pembagi tegangan aktif, sehingga tipe P tersuplai 12 volt, yang mana memenuhi syarat untuk menyalakan MOSFET tipe P sehingga bisa aktif. Dan di sini ada I1 I2 sebagai input tombol yang akan memutar motor. Sebelum melakukan uji coba alat, kami menggunakan Circuit Wizard sebagai simulator agar memastikan rangkaian dapat benar-benar bekerja. Seperti ini rangkaian keseluruhan dari untuk alatnya nanti. Kita coba. Ketika kita beri tegangan di MOSFET pembantu sebelah kiri ini, yang nanti akan menyalakan MOSFET tipe P sebelah sini, dan saklar kita akan memberi tegangan tipe N yang sebelah sini. Putaran. Nah, dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Jika kita menghidupkan MOSFET tipe N sebelah sini dan tipe P sebelah sini, atau S2 dan S3 nya, motor akan berputar searah jarum jam atau forward, dan ini memastikan bahwa rangkaian ini benar-benar bekerja, sehingga memudahkan kita untuk mengetahui rangkaian dapat bekerja saat alatnya diuji.
Program dari rangkaian yang akan kita gunakan nanti, kita menggunakan library machine untuk import pin dan library time untuk import slip. Lalu di sini kita definisikan atau inisialisasi S1, S2, S3, S4 MOSFET tersebut. Kemudian di sini ada variabel F dan R. Untuk tombolnya nanti, F ini adalah tombol forward atau untuk searah jarum jam, dan R ini reverse. Dan kita definisikan motor state sama dengan stop, artinya motor dalam keadaan diam sebagai kondisi awal. Kemudian untuk fungsi loopingnya, ketika tombol F bernilai sama dengan 1, maka motor state reverse atau keadaan motor berputar searah jarum jam dipastikan S1 low, S2 low, S3 low, S4 low, artinya tidak ada MOSFET yang tertutup atau aktif. Dan motor state di forward, artinya motor akan berputar searah jarum jam. Dan di sini kalau R value-nya sama dengan 1 atau tombol reverse-nya ditekan, dipastikan untuk kalau motor state dia forward, maka dia berhenti sejenak selama 1 detik, mati semua MOSFET-nya. Kemudian motor state akan reverse atau motor akan berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian di sini fungsi forwardnya S1 aktif, S2 tidak aktif, S4 aktif, dan S3 low atau tidak aktif. Dan sini fungsi reverse-nya S2 high, S1 low, S3 high, S4 low. Dan jika tidak ada forward atau reverse atau dalam keadaan diam, semua MOSFET diberi logika low atau MOSFET tidak diaktifkan. Dan jedanya selama 0,05 detik. 0,5 detik. Sini kita akan mengujinya. Ini tombol forwardnya yang tadi diprogram, ketika disentuh nih bakal motor akan berputar forward atau searah jarum jam. Dan ketika ditekan reverse, dia akan berhenti sejenak dan akan berputar sendiri berlawanan dengan arah jarum jam. Dan kalau saya klik lagi, dia akan kembali ke forward.